pemilu dong. Iya. Wah, kalau gitu kalian udah tahu dong mau pilih siapa? Udah dong, masa belum? Ya ini. Jujur aku gak tahu sih, malas mikir lagian itu juga bukan urusan aku. Astaga, jangan gitu dong. By the way guys, kalian ada gosip terbaru tentang si Carson nggak? Katanya dia ketahuan main game saat rapat loh. Ah, yang mana sih? Kok kayaknya aku ketinggalan info lagi. Yang ini. Masa sih aku gak percaya deh. Dia kan terkenal akan kebaikan sama kinerjanya yang bagus. Tapi kalau emang bener main game saat rapat itu kan tidak pantas. Masa lagi rapat malah main game? Kalau gitu mau pilih siapa lagi? Selama ini Carson dia kinerjanya baik-baik aja kok. Halah, mana ada. Masa hanya karena Carson main game, jadi semua kebaikan yang dilakukan jadi gak dianggap semua? Tapi itu kan gak bisa dianggap remeh. Kita harus benar-benar tahu siapa yang bisa bertanggung jawab sama tugasnya. Jangan salah. Kamu kira dia cuma main game doang saat rapat? Lihat dong kasus pembuatan KTP yang nggak efektif. Saat ini ya banyak orang nggak punya KTP ya karena masalah pelayanan yang tidak efektif ini. Termasuk aku, udah berapa bulan ini. Tapi bukannya masih ada calon lain yang kinerjanya juga baik? Ya ada sih, tapi udah banyak isu-isu buruk yang tersebar. Sulit untuk percaya sama pemerintah. Udah, yang pasti kita tetap harus menggunakan hak pilih kita. Jangan sampai kita jadi salah satu anggota golput. Kita harus mencari informasi lebih lagi sebelum memutuskan. Ya benar, tapi jangan sampai salah pilih ya. Pilih pemimpin itu yang terbaik menurut kita, yang bisa memimpin negara ini dengan baik. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Saya Karen Renata. Saya Della Valentina Cho. Saya Jennifer Safria Venantius. saya Valen Chelsea Kristalin. Dan saya Vicarson Cornelis. Kami dari Sekolah Bina Mulia ingin mengajak kalian untuk turut menggunakan hak suara pilih kalian. Saksikan kreativitas kami ya. Teman-teman pernah nggak sih dengar istilah golput? Mungkin kalian sering dengar, tapi nggak tahu arti golput sendiri itu apa. Oleh karena itu, yuk simak pembahasan kita. Golput atau golongan putih merupakan keadaan di mana seseorang memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya. Golput adalah hal yang tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila, karena setiap warga seharusnya berpartisipasi dalam pemilu untuk menentukan masa depan bangsa. Salah satu faktor pemicu golput adalah faktor administratif di mana rakyat tidak terdata sebagai pemilih karena tidak memiliki KTP. Hal-hal administratif seperti ini membuat rakyat tidak bisa ikut dalam pemilu. Namun, berkat upaya pemerintah dalam mengatasi faktor tersebut, angka golput pada pemilu 2019 dapat menurun dibandingkan pemilu pada tahun-tahun sebelumnya. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa jumlah masyarakat yang golput pada 2019 sebanyak 34,75 juta atau sekitar 18,02% dari total pemilih yang terdaftar. Meskipun begitu, tingginya angka golput tetap dapat memberi dampak besar terhadap pemerintah daerah, mengakibatkan mereka tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik karena kurangnya dukungan politik. Selain itu, orang yang golput juga dapat menyebabkan kepercayaan terhadap negara Indonesia menurun. Solusi yang dapat kita lakukan untuk menghadapi golput adalah: yang pertama, meningkatkan partisipasi politik rakyat dengan mengadakan sosialisasi. Yang kedua, meningkatkan edukasi politik rakyat, bisa melalui buku, koran, ataupun internet. Dan yang ketiga, meningkatkan kontrol sosial rakyat terhadap proses dan hasil pemilu dengan memperketat pengawasan. Ya segitu aja sih yang bisa kita sampaikan. Enak aja, masa cuma gitu doang? Terus gimana dong? Ya udah aku aja. Nah teman-teman, sekarang udah pada tahu kan apa aja dampak negatif dari golput ini? Oleh karena itu, yuk kita stop golput. Pokoknya gunakan hak suara Anda dengan bijak pada pemilu tahun ini. Ingat ya, pilih kandidat berkualitas yang bisa memperjuangkan kepentingan rakyat.
Yap, dengan itu kita bisa membawa perubahan bagi bangsa ini. Ayo kita bangun negara Indonesia yang lebih baik lagi di masa mendatang.